Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kapten Eka di acara Sanggamara Podcast. Para sahabat Sanggamara Podcast yang setia, dalam episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan sosok inspiratif yang telah mengharumkan nama Kodam Iskandar Muda di kancah olahraga nasional. Beliau adalah Pratu Indra Agus Setiawan, peraih medali emas cabang olahraga anggar pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut Silam. Prestasi luar biasa yang diraih oleh Pratu Indra Agus Setiawan tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua. Melalui perbincangan santai ini, kita akan mencoba mengulik lebih dalam perjalanan karir beliau. Perjuangan keras yang dilalui hingga rahasia di balik kesuksesannya. Saksikan dan dengarkan kisah inspiratif dari seorang prajurit yang tidak hanya tangguh di medan perang, tetapi juga menguasai pedang di arena pertandingan. Mari kita sama-sama berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pratu Indra Agus Setiawan. Assalamualaikum Mas Indra. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Mungkin para pemirsa kan tidak kenal siapa sosok Mas Indra nih. Mungkin di sini Mas Indra bisa mengenalkan diri kepada para pemirsa Sanggamara Podcast agar para pemirsa bisa mengenal lebih dekat. Silakan. Saya Prajurit 1 Indra Agus Setiawan. Saya berdinas sebelumnya di Batalion Donjipur 16. Untuk beberapa bulan kemarin saya sudah pindah di Satuan Jasidam IM. Asal dari mana? Saya asal dari Kudus, Jawa Tengah. Mungkin di sini Mas Indra bisa menceritakan sedikit bagaimana sih awal mula ketertarikan Mas Indra pada olahraga anggar ini? Untuk saya pertama untuk mengenal olahraga anggar, saya itu mengikuti ekstrakurikuler di SMP saya dulu. Di SMP di Kudus? Siap. Oh berarti kegiatan olahraga anggar ini memang berarti udah mulai dari sekolah? Siap. Bukan dari pas pada saat tentara ya? Bukan. Berarti dari SMP, SMA sudah memang udah anggar itu. Siap. Anggar itu apa sih? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Olahraga anggar itu olahraga bela diri yang membawa pedang. Asal olahraga tersebut dari Prancis. Dari Perancis. Siap. Jadi selama melaksanakan kegiatan menggeluti anggar ini sudah berapa kali? Udah prestasi apa aja yang udah diraih? Saya alhamdulillah kalau untuk kejuaraan SMA udah 3 tahun dari 2014, 15 sampai 16 saya alhamdulillah kejurnas PPLP dapat emas semua. Berarti emas itu dari awal, berarti dari tahun berapa itu pertama kali bisa dapat emas itu? Saya tuh tahun pertama 2014 kalau dapat emas pertama. Itu di acara apa? Kejurnas antar pelajar. Itu di Kudus? Ya bukan, untuk pertama 2014 di Palembang. Oh di Palembang, berarti membawa nama Provinsi Kudus? Provinsi Jawa Tengah. Oh Provinsi Jawa Tengah. Betul. Oh Provinsi Jawa Tengah. Baru di yang kedua? Untuk yang kedua di Boyolali. Di Boyolali, mengatasnamakan Jawa Tengah. Jawa Tengah juga. Itu sama juga kegiatannya? Sama. Ajang pertandingan? Antar pelajar. Antar pelajar juga. Yang ketiga baru? Berarti Sulawesi Utara. Oh Sulawesi Utara. Itu pertandingan di Sulawesi Utara apa? Pertandingan apa? Antar pelajar atau apa? Antar pelajar. Antar pelajar juga. Betul. Berarti berturut-turut di SMA itu sudah antar pelajar di 3 provinsi meraih Medali emas. emas. Luar biasa. Setelah itu masuk tentara di 2019 itu masih menggelut juga? Masih ini? Masih. Oh gitu. Jadi gini, sebelum ini ada nggak sosok figur atau siapa yang bisa mengawalin ini, yang bisa menjadi inspirasi Mas Indra ini dalam mengikuti olahraga ini? Mungkin kan gini loh, kok bisa kujuk-kujuk hobinya itu langsung main anggar gitu. Berarti kan sebelumnya kan punya sosok, apa sih anggar ini kan gitu kan? Siap. Pasti kan ada sosok sesuatu figur yang memang betul-betul dijadikan diidolakan itu pada masa. Mungkin bisa siapa sih sosok itu? Kalau untuk idola saya Aron Zilagi dari Hungaria. Hungaria. Itu memang atlet anggar ya? Iya betul. Atlet anggar dari Hungaria yang mendapatkan medali Olimpik 3 tahun berturut-turut. Saya terinspirasi dari situ. Dunia orang bisa, kenapa saya nggak bisa?
Jadi memang awalnya itu dari situ tergelitik lah ya. Iya. Apa sih hanggar itu? Kepenasaran. Makanya pas pada saat di SMA itu langsung melaksanakan ekstrakurikuler dan langsung hanggar. Iya. Apakah di SMA itu memang hanya hanggar aja apa ada olahraga lain yang digeluti? Kalau untuk SMA itu sudah masuk jurusan ke anggar. Mungkin saya SMP untuk mencari-cari olahraga. Kebetulan saya gitu. ekstrakurikuler mencari olahraga. Kebetulan anggar ini cocok. Terus saya lulus SMP, baru saya ke Semarang, ada namanya PPLP. Kalau mungkin di Aceh ini asrama PPLP Longraya. Oh, sekolah yang olahraga itu ya, Iya, khusus betul. olahraga. Berarti Betul. dari SD, SMP, SMA-nya itu langsung SMA PPLP. Iya, betul. Oh, berarti memang dari jalur olahraga, Iya, berarti betul. sekolah olahraga. Betul. Terus lanjut bisa mungkin ceritakan Kalau selesai di SMP, saya langsung SMA di Semarang. itu SMA PPLP. PPLP di Jatidiri. Oh, di Jatidiri. Iya, Berarti di situ memang sudah langsung fokus Fokus ke anggar. di anggar. Iya, betul. Oh, berarti memang sudah ada dasarnya Iya, betul. atlet itu. Nah, setelah itu kan gini, di 2018 berarti tamat. Saya 2017 tamat. Tamat 2017. 2018 saya TC Asian Games 2018. Itu gimana hasilnya? Kalah saya di 16 besar sama Vietnam. Oh, Vietnam. Oh, Iya. berarti udah ini ya Iya. di Vietnam. Berarti 2017 tamat SMA. 2018 pelaksanaan kegiatan, di 2019 Baru saya seleksi. masuk tentara. Nah, itu kan begitu seleksi masuk tentara, kan begitu masuk tentara pendidikan 2015 selesai, kecabangan, penempatan ke Jipur. Itu gimana cara? Kan sebelumnya kan nggak tahu di satuan ini bisa ini hanggar, kok bisa tahu gimana caranya? Bisa diceritakan sedikit awal mulanya. Kalau untuk di satuan saya sudah langsung begitu saya penempatan di Aceh, saya langsung kebetulan saya kenal sama Koni di Aceh. Jadi orang Aceh menghubungi saya lewat surat melalui Kodam. Oh gitu, makanya itu berarti begitu masuk langsung silaturahmi dengan Koni. Iya, betul. Begitu masuk silaturahmi langsung disambut sama Koni Aceh. Betul. Ditarik jadi atlet Koni Aceh oleh anggar. Nah, jadi kan di batalion itu kan kita waktu itu kan luar biasa. Waktu kita di mana dinas dalam, kan? Betul. Apalagi latorlan kegiatan dan mengikuti kegiatan, gimana cara membagi waktunya Mas Indren? Ya pokoknya kalau untuk saya sesempat mungkin kita sempatkan latihan itu seperti makan. Jadi latihan itu seperti kebutuhan kita. Jadi kita harus makan gitu. Kalau menurut saya gitu. Di batalion. Di batalion walaupun saya secapek apapun minimal menyempatkan untuk latihan walaupun sebentar hanya 1 jam atau minimal setengah jam. Ya kan dihadapkan dengan kegiatan itu. Berarti di hari di kekosongan waktu latihan terus latihan di batalion. Di batalion juga. Itu kan harus ada berdua atau bertiga. Oh mungkin untuk di batalion itu cuman 1 tahun sebentar, 1 tahunan. Di batalion. Di batalion mungkin langsung orang Koni mengeluarkan surat jadi saya langsung TC ke Banda Aceh. Oh berarti hanya latorlan setelah latorlan itu langsung penarikan, jadi langsung dinasnya itu di Koni. Jadi hanya keterangannya aja prajurit batalion Jipur 16, tapi kegiatan sehari-harinya di Koni. Iya di TC saya. Oh gitu, makanya kegiatan Jipur itu hilang berarti. Ya, betul. Semuanya fokus berarti selama ini kehidupan sehari-harinya semuanya di Koni. Ya, betul. Nah di sini di Koni di mana tinggalnya? Kalau saya dulu nginap di Hotel Al-Fatih di Bato. Di Al-Fatih. Oh di hotel. Di hotel saya. Itu yang biayai? Koni. Oh Koni. Oh itu selain Mas Indra ada berapa orang atlet anggar yang ada di ini? Kalau untuk total semua 24. Tentaranya? Kalau tentara nggak ada, cuman saya. Cuma sendiri. Saya. Oh berarti hanya sendiri tentara yang mewakilin anggar atlet anggar di Aceh nih, Koni ini. Oh, kalau mungkin untuk anggar yang di provinsi lain mungkin ada. Oh gitu. Iya betul. Ya kegiatan-kegiatan seharinya itu berarti berlatih dengan atlet-atlet yang di sini. Iya betul. Gitu. Ada nggak ya selama melaksanakan kegiatan latihan itu ada nggak tantangan apa saja yang dihadapin selama berlatih? Kalau untuk tantangan sih tidak ada, mungkin hanya lebih ke mengalahkan diri sendiri, mengalahkan capek diri sendiri itu yang paling penting. Kalau untuk prestasi teknik itu sudah dibantu sama pelatih, jadi kita tinggal mengaplikasikan saja. Mengaplikasikan. Iya, betul.
Berarti teknik sebetulnya kan sudah ada dasar Ya, kan, betul. sudah ada Sudah dasar ada dasar. di kegiatan di PPLP tadi kan, Iya, di betul. SMA itu memang sudah fokusnya di hanggar. Iya, betul. Jadi ya kan pasti kan gini, tantangan yang dihadapi kan pasti ada. Kalau pas di sekolah udah jelas seperti apa, Iya. beradaptasi dengan masyarakat yang di Aceh. Dihadapkan dia. Kalau di sana kan jelas semuanya itu pagi bangun pagi Iya, kegiatan latihan di PPLP Iya, kan, betul. semuanya waktu pas zamannya SMA tuh kan. Betul. Pagi kegiatan hanggar dengan atlet hanggar. Iya, betul. Yang ini latihannya jam berapa ini. Kalau di sini kan enggak. Datang ke KONI langsung di sini diterima dengan membaur dengan masyarakat dengan betul. karakter yang berbeda. Kalau di sana kan jelas. Jelas. Di sana itu sama orang Kudus, sama-sama Iya, betul. ini kita bisa membaur. Nah, di sini cara masuknya itu loh, Mas Indra itu kepada sini karakter dengan berbeda itu mungkin kan pasti ada tantangan-tantangan yang tersendiri gimana sih? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Kalau untuk tantangan tidak ada sih, Kak. Jadi kita tinggal ngikutin aja. Kalau untuk program latihan kurang lebih sama kayak di Jawa sana. Jadi sesudah sholat subuh kita bangun pagi, latihan untuk minimal 10K. Habis Lari. itu ya betul. Apa korelasinya lari dengan hanggar itu? Hanggar kan hanya bermain pedang itu. Bukan, daya tahan tubuh. Oh, daya Daya tahan tahan tubuhnya tubuh. di pagi kita ambil, selesai subuh kita lari, habis itu kita istirahat, jam 9 kita baru mulai latihan. Sampai jam 11, habis itu sambung lagi 2:30 baru sampai maghrib. Seperti itu setiap hari. Pas pada saat bertanding kemarin di acara PON, itu kan banyak itu. Semua dari seluruh provinsi kan datang semua itu. Datang semua. Nah, begitu tanding dengan dari kampung sendiri. Iya, betul. Gimana perasaannya? Waduh, aku ini kan dari kampungku dari sana, dari Jawa Tengah. Tapi aku membawa atas nama Aceh. Gimana perasaannya itu? Ya kalau saya, ya kalau perasaan itu ada nggak enaknya juga, Kak. Tapi ya gimana, kita namanya profesional. Saya udah kerja di sini, saya minimal untuk membanggakan daerah sini dulu. Karena saya pun sebelumnya sudah pernah membanggakan Jawa Tengah juga. Oh gitu. Pas pada saat tanding itu apa pernah ketemu dengan Jawa Tengah? Kebetulan di final saya ketemu sama Jawa Tengah, Kak. Jawa Tengah Iya, sama. betul, iya. Jadi gimana itulah maka tadi gimana perasaannya itu? Iya. Pas ketemu Factor itu, waktu Factor di apa yang di apa namanya kalau kita di Loper. di loper, kalau itu kan ring, itu di loper itu kan. Iya, betul. Begitu ketemu dengan ini berarti kan secara nggak langsung pelatih yang dari Jawa Tengah itu kan berarti kan kenal secara nggak langsung kan pelatihnya Iya, ini juga. memang betul pelatih saya. Pelatih Iya, langsung betul. kan. Iya, langsung. Jadi begitu awalnya itu, saya tanding begitu final ketemu dengan kawan rekan yang dulu berlatih sama-sama, kegiatannya sama-sama berini. Itu kan pasti ada gimana ya, ada perasaan yang ini. Mungkin di situ ada yang menggelitik itu. Mungkin bisa diceritakan sedikit itu. Kalau mungkin nggak enak sih, banyak nggak enaknya, Kak Or. Tapi kita gimana, kita udah profesional. Tapi semakin itu saya semakin pengen membuktikan, saya masih di atas seperti itu, Kak gitu. Or. Iya, betul. Walaupun persaingan enak nggak enak, tapi ya aku Ya, profesional. harusnya. Betul, Di betul. sini sekarang saya membawa nama Aceh, bukan betul. ini. Betul. Berarti ya nggak mau minta izin Mas, saya untuk sekarang ini masih membawa nama Aceh, kan gitu betul. kan. Betul, Kak Or. Tanding final itu. Begitu ini kan begitu dapat tanding dapat emas. Siap. Bagaimana perasaan saat pertama kali meraih emas pada saat ajang PON itu? Ya mungkin kalau untuk mendapatkan hasil yang saya belum duga ini, ya saya senang sekali, Kak Or. Mungkin saya medali emas di PON pertama saya ini. Makanya mungkin saya senang sekali. Berarti yang ajang nasional yang membawa nama provinsi di ini baru PON ini ya? Sebelumnya ada, Kak Or. Sebelumnya untuk membela Aceh udah banyak. PON bela diri saya kemarin di Bekasi, kebetulan saya alhamdulillah dapat perak. Yang Kalah di final di Bekasi. Di Aceh membawa nama Aceh juga. Itu pertandingan apa? PON bela diri. Hanggar bela juga? diri. Ya, hanggar juga. Oh. Di Bekasi. Berarti hanggar itu banyak ininya, banyak kategorinya berarti? Bukan ya, tapi memang bela diri. Kalau Bela hanggar itu. diri. Enggak gini. Kalau contohnya kan gini, kalau contohnya kemarin kayak Kures itu ya. Kures itu kan ada yang Factor, ada yang seni. Oh, iya. Nah, sebelumnya kan kita ada ngambil juga itu podcast Iya, yang dari prajurit 112 itu. Iya, betul. Mungkin di hanggar ini ada juga.
klasifikasi hanggar ini mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa karena kan banyak yang nggak tahu ini. Iya, betul. Hanggar itu apa klasifikasinya apa, mungkin sedikit bisa diceritakan. Kalau untuk anggar itu tidak ada seni Kak Or. Jadi kita itu semua fighter, tapi kita ada 3 senjata. Kalau senjata saya itu sabel putra. Sabel putra itu apa? Sabel putra itu seperti pedang gitu. Nah, jadi kita voice sabet pun boleh kalau senjata saya. Mukul ke badan. Mukul badan boleh. Jadi sasaran untuk senjata saya itu dari pinggang sini pinggang ke ke atas semua. Oh gitu. Nah, kalau untuk senjata 2 lain itu ada yang namanya EP itu dari ujung kaki sampai ujung kepala kena semua. Sama. Dengan pedangnya beda. Beda. Besi. Besi juga sama. Oh sama-sama besi. Tapi kalau saya itu memukul, kalau untuk EP sama floret ini yang 2 senjata ini nusuk. Oh, itu maksudnya. Maksud saya itu betul. gini. Kriterianya kan ada gitu kan. Hanggar ini bukan hanya dapat pedang langsung main tucuk, main sabet gitu. Itu kan penilaiannya kan berbeda-beda gitu. Betul, jadi kan kalau apa tadi kalau yang senjata saya sabel. Sabel itu berarti ya sistemnya hanya penilaian dari kepala dari pinggang ke atas. Kepala, itu sabel. Kalau yang satu lagi yang untuk EP itu dari ujung kaki sampai ujung kepala, tangan kena semua. Oh, jadi gitu. Harus pintar jaga jarak. Berarti gitu. Para pemirsa, berarti kita di sini baru tahu ini para hanggar itu seperti apa. Ternyata hanggar itu ada 2 kategori. Pertama sabel jenisnya itu ya pedang besi, itu hanya penilaian dari pinggang ke atas. Nah, tapi kalau yang EP itu sama juga ini karakternya, tapi dari main hajar semua, seluruh badan semua kena. Ada poinnya, kan gitu kan? Ya, gimana perasaan pertama kali tadi itu mendapatkan emas tadi itu? Berdiri di panggung itu, mungkin bisa diceritakan. Kalau untuk perasaan sangat senang sekali Kak Or, karena mungkin perjuangan saya dari latihan dari pagi sampai hingga malam terbayarkan dengan hasil yang maksimal Kak Or. Jadi menurut Mas Indra ini, apa saja kunci sukses dalam meraih prestasi dalam olahraga anggar ini? Kalau untuk menurut saya lebih ke melawan diri sendiri aja Kak Or. Jadi capek, jenuh, bosan itu pasti di setiap latihan karena kita tiap hari ketemu itu terus latihan. Di balik latihan itu kan kita ada tujuan yang kita harus capai. Dari tujuan itu kita harus lebih semangat aja. Pokoknya apapun yang terjadi kita harus menang. Itu aja. Bagaimana pentingnya disiplin mental yang kuat dalam strategi dalam olahraga ini? Mungkin bisa diceritakan. Yang penting tetap konsisten. Dengan konsisten, percaya diri, harus percaya diri dengan kita punya. Gimana kita mau mengalahkan orang lain kalau kita nggak bisa ngalahin diri kita sendiri. Seperti itu Kak. Disiplin utama. Bangun pagi, latihan ini. Selama kegiatan ini mungkin ada momen-momen khusus. Pasti kan ada yang lucu-lucu nih. Kalau kita masalah kegiatan hari-hari, latihan itu kan beda, latihan intens begitu menghadapin pekan olahraga dengan latihan yang hari-hari biasa pasti kan berbeda. Betul. Dihadapkan dengan latihan bergabung ini, mungkin ada cerita-cerita yang lucu, yang unik yang mau disampaikan kepada para pemirsa ini selama kegiatan latihan ini, kegiatan latihan menghadapin PON ini. Mungkin ada cerita-cerita lucu kepada masyarakat yang bisa disampaikan ini. Kalau mungkin ini kalau cerita-cerita lucu sama kawan-kawan Kak Or. Kebetulan Kak Or, kawan-kawan anggar itu kan ada yang sipir, ada yang polisi. Jadi kita sering-sering membaur. Paling ya ejek-ejekan aja. Oh, dari polisi ada juga? Ada juga Kak Or. Berapa orang? Kalau polisi 1 orang. Oh sama, dari institusi polisi satu orang, dari sipir 1 orang. Baru sisanya dari masyarakat. Betul. Itu yang polisi itu gimana? Ada dapat medali atau apa? Sama dapat medali emas tapi kancanya bergu. Oh bergu. Oh ada main bergu juga. Bergu itu berapa orang bermainnya? 3 orang. Oh 3 orang. Jadi mekanisme penilaiannya seperti apa itu? Jadi untuk permainan itu ganti-ganti Kak Or. Setiap ada 3 orang, nanti ada penentu di terakhir. Ganti-gantian bermain sampai 45 poin. 1 orang main 5. Berarti apa sekali gabung main 3-3 masuk ke arena atau sendiri-sendiri? Satu-satu Kak Or. Oh gitu. Makanya berarti kalau satu-satu dulu. Itu dalam kita kan gini, kan nggak tahu tuh berapa menit sekali. Apakah ada aturannya? Oh nih satu orang nih main dengan lawan 1. Itu ada hitungan menitnya atau ada, gini? Oh gitu. Berarti berapa menit sekali? Kalau untuk pertandingan itu 3 menit kali 3. Kalau untuk individu. Nah, kalau untuk beregu hanya 3 menit. Kalau seandainya waktu poin belum sampai,
waktu sudah habis langsung ganti yang berikutnya. Jadi dari awal pertama prit fluid dibunyikan, ya kalau bahasanya itu Iya, fluid betul. dibunyikan sampai batas fluid akhir dibunyikan, itu berapa menit pertandingan sekali main? 3 menit. 3 menit. 3 menit kali 3. Kalau 3 menit seandainya saya main individual ini Kak Ur. Jadi 3 menit sudah selesai. Itu istirahat 1 menit, nanti dilanjut lagi 3 menit. Oh, 3 gitu. menit kedua, habis itu istirahat lagi 3 menit ketiga. Seperti itu. Kalau Teknik penilaiannya gimana? kalau untuk teknik penilaian, kalau yang EP yang paling mudah Kak Ur. Dari ujung kaki sampai ujung kepala kena, mau lampunya kena dua-dua pun itu tetap poin. Oh, berarti itu ada lampu yang Iya. ini yang menandakan poinnya itu, berarti kita senjata nempel ke badan Iya, bunyi. bunyi. Ada sensornya Kak Ur. Oh, ada sensor. Iya, ada sensor. Di badan yang di dobok apa nama bahasanya itu? Metalik. Metaliknya Di itu. metalik itu perkenaannya. Kalau di saya, kalau yang di EP nggak ada metalik karena semuanya kena. Beda-beda gitu. sistemnya. Oh, berarti dia sistem berarti di pedangnya itu apa namanya? Kalau apa bahasanya itu apa? Pedang ya? Iya, betul. Di pedangnya itu berarti kalau begitu ke tubuh kita bunyi nempel. langsung. Tit, itu baru dapat nilai. Berarti. Itu nilai yang tinggi itu sasarannya di mana aja? Kalau untuk anggar cuma nilainya 1 Kak Ur, tapi sampai 15 poin. 15 Nah, nggak poin. ada. Kalau beda untuk sama silat yang ada penilaian lain. Kalau anggar cuma satu-satu. Berarti pukul nempel tet satu, Satu. tet dua Dua, gitu. iya, betul. Oh gitu. Nah kalau yang beregu itu gimana Kalau tekniknya? beregu itu mainnya ganti-gantian ya yang seperti saya tadi bilang. Terus 3 menit aja waktunya. Kalau waktunya 3 menit sudah selesai, nanti gantian lanjutnya. Oh lanjut 3 yang menit selesai, nanti kembali istirahat, kembali lagi yang kawannya, kedua, yang main kedua. lagi 3 menit, Iya, betul. kembali gini. Oh seperti itu. Iya, Kak. Oh berarti kan ya itu tadi saya bilang tadi, berarti kan kalau hanggar itu bukan hanya ini, tapi ada yang main mandiri sendiri Iya. gitu kan, ada yang Ada beregu beregu, juga, betul, ya. beregu. Makanya kan tadi dari awal saya bilang hanggar itu seperti apa? Karena kan gini, nggak semuanya ini para pemirsa ini tahu Iya, gitu loh, betul, hanggar itu seperti apa. Karena kan nggak semuanya orang itu hobi dengan anggar. Jadi kan kita ini menceritakanlah sedikit kepada para pemirsa apa sih itu hanggar itu. Di sinilah kita menjelaskan supaya yang nggak tahu itu jadi tahu Betul. gitu. Apa yang menjadi motivasi terbesar Mas Indra setiap untuk terus berprestasi? Kalau untuk motivasi itu cuma ingin ngumrohin orang tua aja lewat jalur keringat saya sendiri. Itu aja Umroh, Korea. Udah sampai saat detik ini sudah terkabul belum? Untuk saat ini belum. Belum. Loh, itu kan gini. Setiap kegiatan pertandingan kan itu ada bonus itu. Ada Kak Ur, tapi kalau yang paling besar untuk nasional itu skalanya PON. Oh pon. Iya, Nah, ini kan kita pon ini. Iya betul Kak. Nah, berarti kan udah dapat emas, berarti kan luar biasa. Iya, Berarti luar kan biasa. secara nggak bisa ini. Bisa. Mengumrohkan. Tapi sudah ada jalan, udah jalan. Sudah. Tinggal nunggu kita akhirnya kapan aja Kak Ur. Oh berangkatnya. Iya betul. Tapi Kak. sudah didaftarkan. Iya, Alhamdulillah. Berarti target dari awal itu ingin mengumrohkan itu ternyata Allah mengijabah. Iya. Mengijabah itu dengan hasil keringatmu yang lelahmu itu langsung mendapatkan hasil, langsung Allah mengijabah untuk memberangkat umroh. Iya, Luar biasa. Mungkin di sini kan kalau secara budaya kan ada yang istilahnya gini. Kalau di Jawa Tengah setiap pertandingan itu kan pasti ada ini, orang-orang itu pasti gini loh, membuat acara ritual itu. Pasti kan ada itu ada, yang betul, ritual. Kalau kita kan di sana di kampung itu mungkin pakai dukun-dukun gitu. Mungkin di Mas Indra nih ada nggak acara ritual atau kebiasaan khusus yang dilakukan sebelum bertanding ini? Gak ada sih Kak Ur, kalau untuk main dukun. Jadi kalau saya ritual saya pertama itu minta restu sama orang tua dan keluarga dulu saya Kak Ur. Itu yang pertama. Terus saya ngasih tahu orang yang terpenting dulu dalam hidup yang pernah ngasih ini, baru saya ya seperti biasa Kak Ur. Mohon doa restu. Ya, mohon doa Gitu ya, restu mohon itu doa aja. restu. Yang jelas itu ritual khusus bagi kita, apalagi di Aceh ini kan itu nggak ya kalau dibilang percaya nggak percaya, tapi ya di Ada. sini syarat Islam gitu Iya, kan. betul. Berarti ya ritual khususnya itu ya ibadah 5 waktu, Itu pasti ya, Kak Ur. sholat tahajud, berdoa untuk mendapatkan yang terbaik, Betul Kak. sujud sungkem kepada orang tua, mohon doa restu. Itu ritual khususnya. Iya, betul. Pesan apa yang ingin disampaikan pada generasi muda ini supaya bisa dapat berprestasi di bidang olahraga? Mungkin bisa disampaikan kepada para pemirsa.
Kalau untuk pesan-pesan untuk adik-adik yang di sana atau kawan-kawan yang mau main atau jadi atlet, motivasi saya cuman ingat pelatih saya aja yang dari Jawa Timur itu. Jangan senang akan membaca sejarah, tapi buatlah sejarah. Jadi yang belum apa kita buat biar kita dikenang sama orang. Itu aja sih Kak Or kalau untuk motivasi. Tapi kan sebelum kegiatan itu mendapatkan prestasi itu pasti kan banyak dinamika lelah capek gitu. Gimana sih cara mengatasinya? Kalau untuk lelah sudah pasti Kak Or. Tapi kalau untuk kadang kita gagal di latihan itu yang agak kita itu. Oh saya ini belum dapat teknik ini. Nah itu ada pelatih kita. Untungnya pelatih saya itu bisa mendampingi dan mengasih dengan sabar menuntun untuk teknik-teknik yang kadang kita juga sebagai manusia biasa kadang kita pas waktu di posisi puncak lelah kita ingin membuat sesuatu gerakan. Tapi kadang gerakan itu belum sempurna. Kadang kita udah buat semaksimal mungkin tapi masih belum dapat. Nah itu sama pelatih koreksian, Supportnya. tempat duduk kalau di sini, kalau di Aceh sering ngopi kita sama pelatih biar gampang ngoreksinya seperti itu. Jadi evaluasinya tuh waktu kalau di Aceh ini di warung kopi. Ya itulah makanya kan kalau itu kan sifatnya motivasi. Tapi kan gini loh. Cara mengatasinya itu yang saya bilang tadi, cara mengatasi kelelahan, rasa putus asa dalam kegiatan latihan itu. Supaya anggota-anggota yang para generasi muda ini tahu oh gini loh saya gini-gini. Kasih kan beda-beda itu semua. Mungkin bisa sedikit kunci triknya itu untuk mengatasi rasa lelah ataupun keputusasaan dalam melaksanakan latihan itu supaya untuk mencapai sesuatu target yang diharapkan gitu loh. Kalau untuk tips itu nggak ada. Yang penting pantang menyerah aja Kak Or. Nah, kalau waktu jadulnya latihan tapi latihannya harus ada isi. Ya seperti itu. Pokoknya ya gimana kita bilangnya ya kalau untuk trik gak ada Kak Or. Yang penting kita pantang menyerah aja. Ya, disiplin ya. Kalau disiplin mungkin waktu, disiplin diri untuk berusaha untuk menjadi aku harus berarti kan harus kita mempunyai target aku apabila aku ingin berhasil berarti aku harus berjuang dan ini. Betul berarti gitu, motivasi kepada diri sendiri betul, yang lebih melawan diri sendiri itu Kak Or. Apa target dan harapan Mas Indra nih untuk karir di masa depan? Mungkin kalau untuk ada rezeki nanti SEA Games Thailand mungkin saya akan berangkat ke SEA Games Thailand, tapi kalau belum rezeki kita akan berdinas dulu seperti biasa. Terakhir ini Mas Indra sebelum kita tutup ini. Apa sih target dan harapan Mas Indra nih untuk karirnya di masa depan ke depannya? Untuk target Kak Or, saya target dan harapan ya Kak Or ya. Kalau target saya ingin masuk ke dalam tim nasional lagi di untuk SEA Games 2026 di Thailand. Di Thailand. Ya betul Kak Or. Tapi kan gini, kalau untuk mendapatkan tiket itu tiket. kan pasti ada kriteria khusus, penilaian khusus itu. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Kalau untuk penilaian khususnya nggak ada Kak Or. Mungkin seleksi lagi Kak Or. Jadi seleksi. Ya betul. Seleksi jadi tingkat nasional. Ya betul. Ya saya berharap sih dengan jeripaya latihan yang luar biasa intens, disiplin yang kuat ini yang Mas Indra laksanakan. Saya doakan untuk bisa dapat tiket untuk amin. di ajang internasional. Amin. Baik, demikianlah kisah inspiratif Pratu Indra Agustiawan, prajurit TNI AD yang tidak hanya berdedikasi menjaga keamanan negara, tetapi juga mengharumkan nama Kodam Iskandar Muda di kancah olahraga nasional. Dengan semangat juang yang tinggi, beliau berhasil meraih prestasi gemilang pada PON Olahraga ke-21 Aceh Sumut silam. Prestasi Pratu Indra Agus Setiawan membuktikan bahwa seorang prajurit tidak hanya tangguh di medan tugas, tetapi juga memiliki potensi luar biasa dalam bidang lainnya. Beliau menjadi contoh nyata bagi generasi muda, khususnya pada kita para prajurit, bahwasanya dengan kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah, kita semua dapat meraih prestasi yang membanggakan. Mari kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pratu Indra Agustiawan atas dedikasinya. Semoga prestasi beliau semakin menginspirasi banyak orang dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berprestasi. Terima kasih telah menyimak episode Sanggamara Podcast kali ini. Sampai jumpa episode selanjutnya dengan kisah-kisah inspiratif lainnya. Salam olahraga dan salam berprestasi. Sanggamara.